Berarti kalau misalnya Kinos masuk dunia politikus, diridoi nggak nih sama Pak Ustadz? Diridoi nggak diridoi, kita harus tahu koridornya. Iya. Kita on the track apa enggak? Satu tentu nanti niatnya ya, kedua niat kerja, kemudian cara kerja kita, ketiga bidang kita itu harus sesuai dengan profesional dan proporsional kul ya'malu ala sakilati. Kalau memang kita tidak punya penguasaan terhadap itu, jangan masuk di situ. Kenapa saya nggak mau jadi penyanyi misalnya? Karena saya sadar diri, saya itu suka menyumbangkan lagu. Karena lagu apa aja kalau saya nyanyiin jadi sumbang, menyumbangkan lagu. Jadi saya nggak lucu loh. Tapi serius loh. Iya. Loh kalau aku mau jadi, aku tuh biasa main di mana-mana, tapi saya nggak mau jadi artis. Saya main di gedung bioskop, main di mall, main di mana. Saya main di mana-mana. Bukan main filmnya, iya, maksudnya. tapi kan saya main kan. Ada yang salah dari saya? Sekarang dibaca surat Al-Imran dong. Al-Imran berapa? 159. Ini supaya kita dalam koridor ya. Kenapa kita diperlukan ada musyawarah, ada anggota dewan, kita harus seleksi. Kita harus selektif karena ini dipilih. Kalau jadi rakyat nggak usah pasti lahir pasti jadi rakyat. Tapi kalau jadi pemimpin harus terpilih dong. Oke, siap. Coba dibaca. Al-Imran 159. Bentar ya, Kang Dede ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Cocok ya? Betul. Ada 15 poin, tapi nggak saya sampaikan semua. Tiga aja. Satu tentang pentingnya berlaku lemah lembut, kasih sayang, orientasi pada rakyat, itu penting ya. Itu satu. Jadi perhatian, kepedulian pada rakyat. Jadi Anda dibayar sepatu semuanya dari rakyat, makanya namanya wakil rakyat. Yang kedua musyawarah tadi. Ketiga jangan lupakan Allah. Jadi ini adalah misi di mana ini peran kita sebagai ibadah. Jadi mohon maaf, jadikan anggota dewan itu bagian dari ibadah. Betul. Jadi artis bagian dari ibadah. Betul. Itu poinnya. Betul. Jadi kan tadi kan ditanya ya, kenapa? Karena begini, ketika disebutkan bahwa berlakulah, berkata-katalah dengan lemah lembut dan karena kalau kita berhadapan sama masyarakat itu kan ingin mengutarakan keluh kesahnya dengan cara apapun, termasuk kadang-kadang kata-katanya kasar. Tetapi kita sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin, kita harus menerimanya. Oh, karena itu yang dibutuhkan rakyat. Harga sembako lagi naik, harga cabai lagi naik, harga premium naik. Wajar masyarakat teriak. Kita harus berkata-kata yang lebih lembut. Untuk apa? Untuk menenangkan dan juga melakukan teguran kepada pemerintah. Misalnya, jangan naikkan harga. Inilah yang tadi disebut namanya adalah skill of communication. Yang bahasa Arabnya artinya? Ya, bagaimana dia punya bijak hikmah di dalam bicara. Karena nggak bisa disalahkan loh, mohon maaf. Banyak orang ODP, orang nggak punya penghasilan. Itu OTG, orang tanpa gaji itu kondisi banyak betul-betul. Artinya bagi pedagang yang kaki lima segala macam, nggak boleh jualan, dibatasi waktunya. Betul. Sekarang batas waktu jam malam. Saya merasakan tetangga saya bukanya memang malam. Orang jualan pecel lele kan memang malam. Masa disuruh pagi-pagi kan nggak ada yang beli. Memang pasarnya mahasiswa, pasarnya yang lain. Kalau semuanya harus tutup kan wajar kalau dia menjerit tentang itu. Bahasa mereka ya seperti itu. Pasti teriak. Nah, kita sebagai wakil rakyat harus menjembatani dengan bahasa yang jauh lebih baik, bukan sekedar ikut teriak-teriak juga. Wahai pemerintah, tolong turunkan subsidi, tolong turunkan bantuan agar masyarakat bisa hidup dengan baik. Nah, itulah tadi skill of communication. Lalu yang kedua tadi yang kata Ustadz, setelah berlemah lembut musyawarah. Nggak mungkin bisa diselesaikan sendirian. Iya, benar. Nggak mungkin. Saat ini misalnya saya sedang mengurusi ada katakanlah guru-guru yang sedang teriak karena tidak bisa lolos seleksi untuk menjadi pegawai P3K, ASN. Semuanya teriak. Kita nggak bisa menyelesaikan satu persatu. Kita harus kumpulkan bahan, lalu kita berbicara kepada pemerintah. Tolong dong pemerintah, hargai perjuangan mereka yang sudah mengajarkan. Nah itu dibutuhkan kebersamaan, nggak bisa sendiri-sendiri. Musyawarah itu tadi. Musyawarah. Jadi sangat benar sekali. Dan yang terakhir adalah kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Bahwa kita di sini hanya berusaha. Ada kekuatan lain yang lebih besar yang bisa menentukan. Masya Allah. Dan kita harus yakin. Oke, Pak Ustadz, nih ada tamu spesial hari ini, informasi dan juga
pembelajarannya juga spesial nih. Tapi kalau dari semua tadi obrolan, pembelajaran apa kita dapat hari ini, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Imam Ghazali itu memberikan satu tamsil ibrah yang luar biasa. Ada negeri berkuping satu. Awalnya dari kesalahan di dalam memilih pemimpin, kesalahan di dalam orang yang tidak profesional, orang yang tidak itkon, tidak pas di dalam tempatnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadirus sa'ah. Kalau kamu menempatkan sesuatu bukan pada ahlinya, maka akan terjadi kerusakan. Seorang yang ahli agama tidak perlu dia bangun jembatan. Demikian juga orang engineer jangan ngajarkan agama, karena dia tidak tahu tentang seluk-beluk mengenai ilmu Quran dan hadis. Sesuai pada bidangnya masing-masing. Awalnya negeri itu dipimpin oleh orang yang tidak profesional. Negeri itu berkuping satu. Maka raja ini tidak ingin sendirian di satu negeri kupingnya satu. Maka memerintahkan seluruh gubernur dan menteri yang diangkat harus kupingnya satu. Maka dipotonglah semua kuping yang menteri-menteri dan gubernur. Gubernur malulah kunjungan daerah hanya ada kuping satu, dirinya sendiri. Maka wali kota dan bupati yang saya angkat kupingnya harus dipotong satu. Maka ternyata bupati pun tidak mau sendirian di satu kabupaten, kupingnya cuma satu. Maka camat-camat yang jadi saya angkat harus kupingnya satu. Camat tidak mau ketinggalan. Saya kalau kunjungan daerah, mosok saya cuma kuping satu. Maka lurah yang saya angkat, semua lurah kepala desa harus kupingnya satu. Lurah dan kepala desa pun nggak mau, ketua RT dan RW yang saya angkat harus kuping satu. Dan RT pun nggak mau ketinggalan. Saya nggak mau dong, mosok satu RT yang kupingnya satu cuma satu. Semua orang yang pengen KTP, akte kelahiran harus kupingnya satu. Jadilah negeri berkuping satu. Pembelajarannya apa? Pentingnya kita memilih yang tepat. Orang-orang yang amanah. Orang-orang yang mudah-mudahan seperti Mas Dede Yusuf, itu amanah kita ini, aspirasi ini. Dan supaya nanti negeri ini jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kedua, sadar diri. Kalau kita memang hanya kemauan, tapi nggak punya pengetahuan dan kemampuan skill yang cukup, tentu tidak. Kita harus bisa mengukur diri. Yang berikutnya, niatilah inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Semuanya lillahi ta'ala. Semuanya untuk ibadah. Mudah-mudahan ini cara kita untuk meraih surga kita nanti bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.